Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tabi Amrani dengan NIM 124490047. Saya berasal dari kelas RB. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Jabber, kemudian membuat lengkungan pada sudut seperti ini, kemudian bagaimana cara membuat nama, logo, nama, dan NIM. Kemudian saya juga akan menjelaskan fungsi dari tiap-tiap bagian. Teman-teman bisa lihat dalam versi 3D beginilah jadi tampilan dari PCB yang akan saya buat. Di sini saya sudah menambahkan nama dan NIM, namun belum sepenuhnya rapi ya teman-teman. Sebelumnya ini kan kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ini logo Retinsa teman-teman. Maksudnya itu logo dari prodi saya, yaitu logo Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Nah, untuk teman-teman semuanya, jika ingin membuat nama, itu silakan klik di sebelah kanan. Di sebelah kanannya di sini, yang di pojok bawah. Nah, teman-teman bisa langsung mengetik nama teman-teman gitu kan. Di sini itu saya akan menuliskan nama saya sendiri. Misalnya Rizvita Dwi Anggraini. Nah, kemudian saya akan memilih yang tengah ya, biar dia tuh jadi rata gitu. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan juga ukuran size dari ukuran namanya tuh, dan untuk layer itu jangan lupa yang Epsil screen ya, yang kuning gitu. Jadi kurang lebih namanya tuh bakalan seperti ini teman-teman gitu. Dan untuk namanya itu memang disengaja dibuat berlawanan gitu kan, karena mengapa dibuat berlawanan, karena saat ditaruh nih, misalnya ditaruh di sini ya tuh, ketika dia berlawanan maka maka namanya tuh akan berlawanan juga gitu loh. Nah, jadi sebisa mungkin dibuat berlawanan gitu. Maksudnya tuh karena di sini udah saya buat gitu, saya akan menghapus yang ini. Saya sudah menambahkan nama dan juga NIM saya. Jadi saya akan menaruh ini di area yang kosong, misalnya di daerah sebentar. Saya akan merapikan terlebih dahulu yang biar tengah. Oh iya, teman-teman jangan lupa ubahnya itu layernya tadi tuh harusnya yang di basic screen ya. Silahkan klik OK gitu. Kemudian taruh aja di sini gitu kan. Nah, jadi ketika dia terlihat dari 3D viewer itu bentukannya seperti ini gitu. Dan usahakan gitu menaruh nama ini itu jangan mendekat dengan sensor ya. Jadi bisa taruh di space kosong gitu, misalnya di daerah sini, di daerah sini gitu. Walaupun dia bertemu dengan yang namanya apa namanya lobangannya, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Oke, ini bisa teman-teman sesuaikan aja gitu kan, mau taruh di mana, mau taruh di sini juga gak apa-apa gitu. Kemudian untuk logo Rekenza sendiri, untuk logo prodi saya gitu kan, itu dari awal teman-teman bisa buka dulu gitu kan di keypadnya. Nah, di sini itu kan ada tulisan image converter.
teman-teman bisa klik yang itu, image converter tadi. Sebelumnya teman-teman bisa download dulu ke instrumentasi dan otomasi ini gitu kan di Google, kemudian langsung klik aja image converternya. Nah, lalu ketika tampilannya seperti ini, silakan klik load source image. Nah, load source image itu teman-teman bisa langsung nyari gitu kan, yang mana file yang teman-teman udah download. Habis itu silakan klik open gitu kan. Nah, nanti saya coba ya teman-teman. Um, nah, kayak misalnya saya mendownload yang sebentar teman-teman, saya masih mencari logo ya, logo yang telah saya download gitu. Saya lupa menaruhnya di mana. Pokoknya gitu kan, setelah teman-teman udah memasukkan dokumen gitu berupa gambar tadi, silakan klik open gitu kan. Lalu di sini akan muncul gitu. Nah, lalu teman-teman silakan klik option black or white threshold, itu sesuaikan aja teman-teman. Saya di sini pakai 73 gitu kan. Nah, kemudian perhatikan juga pada output format, itu teman-teman bisa perhatikan ya, dan silakan klik footprint. Kemudian untuk layernya teman-teman itu bisa klik yang app silk screen gitu. Nah, jadi setelah itu teman-teman bisa langsung ke export to file. Oke. Nah, setelah teman-teman udah masukin gitu kan, kita balik lagi ke PCB tadi. PCB tadi. Nah, di sini, di bagian sini, teman-teman masukkan, maaf teman-teman, print, ya print. Nah, di bagian jadi teman-teman bisa langsung masukkan di footprintnya gitu. Di sini. Nah, jadi teman-teman bisa langsung masukkan di footprintnya gitu kan, image converter yang udah kita lakuin tadi gitu. Jadi gambarnya akan jadi seperti ini gitu. Sebentar, jadinya seperti ini gitu kan. Nah, ini bisa dihapus aja teman-teman. Tuh, ini bisa disesuaikan ukurannya, klik E ya. Ini bisa disesuaikan gitu ukurannya. Dan saya akan pakai yang kecil aja teman-teman. Saya bisa naruh kok di sini. Saya akan menaruhnya di tempat yang masih kosong gitu, yang tidak bertemu dengan sensor atau komponen lain gitu kan, dan tidak bertemu sama piah gitu. Maksudnya kalau bertemu sama piah itu nggak apa-apa ya teman-teman gitu. Oke, mau taruh di sini juga nggak apa-apa, teman-teman bisa melihat di sini tampilannya. Nah, itu teman-teman bisa bebas menaruhnya di mana aja gitu kan, mau di sini, asal dia nggak terkena komponennya aja gitu. Walaupun dia bertemu sama lubang via ini juga tidak apa-apa teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk merubah ini
membuat ini ya, lengkungan pada sudut ini, teman-teman bisa klik aja di sini ya, tuh. Nah, di sini gitu kan. Sebentar teman-teman. Nah, langsung klik aja teman-teman di sebelah sini gitu kan. Eh, Sesuaikan gitu lengkungannya berapa gitu. Oke. Kemudian untuk Gerber sendiri, hmm, itu cara melihatnya ada di Gerber. Nah, untuk melihat Gerber itu teman-teman bisa pilih ini yang di sini. Nah, plot ya. Teman-teman bisa klik plot, kemudian teman-teman bisa mengklik include layers gitu kan. Ini app ceweknya diklik, ini diklik, kemudian yang pas, bebas, app seal screen, bezel screen, app mask ini juga diklik, jikanya juga diklik teman-teman. Kemudian perhatikan juga gitu kan, output dictionary-nya itu kemana teman-teman bisa pilih gitu kan. Output dictionary-nya tuh yang mana gitu. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk memilih formatnya itu Gerber ya teman-teman. Kemudian juga di sini di general option itu teman-teman bisa klik generate Gerber file dan kemudian indicate DNV on fabrication layers, itu klik yang cross out ya teman-teman. Nah, kemudian setelah memasukkan filenya tadi gitu, jadi dia ini akan kompres langsung ke zip teman-teman begitu. Nah, jadi untuk mengecek file dari Gerbernya tadi, saya kan sudah membuat ini. Nah, jadi untuk mengecek file pada Gerbernya tadi, kita balik lagi ke awal, balik lagi ke yang di sini. Nah, Gerber Viewer gitu. Silakan klik yang Gerber Viewer ya. Setelah dikompres ke zip tadi. Nah, ini saya kan sudah pernah membuat Gerber sheet-nya gitu. Jadi yang pada tampilan awal gitu kan, yang ini tuh akan termasuk teman-teman. Jadi yang akan kita kirim ke uh, percetakan itu ya file-file ini teman-teman gitu kan. Jadi mohon ya lebih diperhatikan lagi gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Mau cek jaringannya tadi, kalau tidak salah biasanya ada di sini. Di mana ya? Ini saya jadi begitu teman-teman gitu. Sebentar, mungkin saya akan menghapus terlebih dahulu ya. Ini kebanyakan teman-teman. Saya mau hapus ini dulu ya. Banyak banget teman-teman.
sini saya sudah menambahkan jember, saya juga udah membuat lengkungan pada sudut, dan juga saya udah membuat nama dan juga NIM ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan eh, tiap komponennya itu apa aja sih gitu kan. Nah, jadi akan berubah dalam format 3D ya, 3D print gitu kan, agar gampang saat saya menjelaskan. Nah, di sini saya menggunakan ESP32S3 gitu kan. Jadi ini sebagai microcontroller atau pusat pengendali gitu kan, dan mengelola data atau sensor. Dan ini juga dilengkapi sama WiFi dan juga Bluetooth untuk IoT-nya nanti. Kemudian di sini saya menggunakan sensor ultrasonik gitu kan. Nah, saya di sebelah sini gitu, di bagian sini, di bagian sensor gitu kan, saya menggunakan sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik itu untuk mendeteksi jarak. Kemudian saya kan akan membuat ini ya, akan membuat apa namanya, membuat greenhouse, smart greenhouse. Jadi fungsi ultrasonik di sini itu untuk mendeteksi ketinggian tanaman gitu, atau keberadaan objek. Nah, kemudian saya juga menggunakan sensor infrared, teman-teman. Nah, sensor infrared ini untuk mendeteksi gerakan gitu kan, atau semisalnya ada objek asing gitu. Kemudian saya juga menggunakan sensor kelembapan. Sensor kelembapan tadi kan untuk memonitoring ya, memonitoring kelembapan dan mengatur penyiraman gitu. Jadi kapan harus disiram gitu kan. Kemudian untuk aktuatornya itu saya menggunakan aktuator servo dan juga motor gitu. Jadi servo motor itu sebagai buka atau buka tutupnya iri buka tutupnya irigasi gitu. Kemudian saya juga menggunakan buzzer gitu kan. Buzzer tadi kan sebagai alarm peringatan gitu kalau ada kondisi ekstrim gitu kan. Nah, jadi alur kerjanya itu sensor itu kan akan membaca kondisi lingkungan gitu kan. Nah, jadi setelah sensor membaca kondisi lingkungan itu SPS32 nya yang akan mengolah data gitu kan. Jadi jika tanahnya kering gitu, ini kan pada smart greenhouse gitu, jadi kalau misalnya tanahnya kering, itu servo tuh akan buka katup gitu loh guys, dan menyiramkan tanaman yang ada dalam greenhouse. Kemudian kalau misalnya nih ada gerakan asing gitu kan, ada gerakan serangga segala macem, jadi buzzer itu tuh bakalan nyala gitu kan. Nah, jadi juga buzzer ini bisa ngirim notifikasi gitu ke aplikasinya. Nah, jadi data yang tadi itu dikirim ke cloud atau dashboard. Jadi pengguna tuh kan bisa mantau kondisi greenhouse itu lewat laptop gitu kan. Nah, kemudian sistem itu tuh bisa dikendalikan manual gitu. Ya, fungsinya tadi untuk ini sih, memantau dan mengendalikan smart greenhouse itu dari internet gitu kan. Kemudian efisiensi waktu, efisiensi tenaga gitu kan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.